Begini cara daftar kartu prakerja. Pertama-tama sob, kita buka browser dulu, ya kan? Masukin nih www.prakerja.go.id. Jangan yang lain. Hanya itu satu-satunya website resmi dari Kartu Prakerja. Yes. Nah, di situ nanti kamu bakal lihat satu kolom tuh di tengah-tengah ada masukkan email kamu. Nah, di situ tinggal masukin email. Dan penting, kamu ingat betul email yang kamu gunakan. Dan buat kalian yang belum punya email, kalian bisa membuat email itu di layanan apapun itu yang gratis. Karena bikin email itu gratis, ya. Dan setelah kalian membuat email, kalian bisa mengingat-ingat, catat email yang kalian gunakan untuk mendaftar. Supaya kalian bisa mengakses akun yang akan kalian buat ini ke depan-depannya. Karena banyak banget sobat-sobat yang lupa menggunakan emailnya apa. Ya kalau kayak gitu jangan hanya ke PMO Kartu Prakerja karena itu adalah data yang wajib kamu ingat. Betul. Nah, setelah tadi kamu isi email, kamu akan masuk ke halaman dashboard.prakerja.go.id. Di situ bisa dimasukin juga email kamu, kemudian bisa buat password. Oke, untuk password ini juga harus kamu ingat-ingat. Jangan sampai kamu juga lupa passwordnya apa. Tapi nggak masalah, kalau misalnya kamu lupa password, nanti kalian bisa lihat video yang di sini ya. Kita akan bahas video bagaimana cara melakukan reset password. Nah, setelah udah buat password dan udah masukin email, kamu tinggal klik daftar. Dan jangan lupa dicentang tuh yang saya menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Klik daftar. Nah, ini salah nih, passwordnya berlebihan. Oke, berlebihan. Jadi passwordnya itu harus 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, dan angka. Oke, sekarang kita klik daftar. Nah, setelah klik daftar, kita perlu cek email verifikasi yang dikirimkan ke email kamu. Dan di sini sekarang saatnya kamu buka inbox dari email kamu. Nah, nanti di email, kamu akan dapat email dengan tulisan verifikasi di sini. Kamu tinggal klik verifikasi di sini, dan nanti akan langsung didirect balik ke dashboard Kartu Prakerja. Fungsi dari tahapan ini adalah memverifikasi bahwa email yang kamu gunakan itu benar. Dan simpel kok, tinggal klik verifikasi, kamu akan lanjut. Kita lanjutin sekarang. Nah, ketika masuk ke dashboard Kartu Prakerja, kamu akan ada tulisan masuk ke akun kamu. Nah, kamu tinggal masuk deh tuh ke akun kamu. Dengan kamu tinggal masukin lagi tadi email dan juga password yang udah dibuat di awal. Buat kalian yang mengalami kendala ketika masuk untuk balik ke dashboard, tapi tiba-tiba layarnya putih, nggak apa-apa, jangan khawatir, jangan panik, karena simple, kalian tinggal tulis lagi prakerja.go.id dan login dengan cara yang biasa. Yes, tinggal masuk ke tab-nya dan di situ ada tulisan masuk, tinggal klik itu dan langsung masuk ke dashboard. Iya, mari kita lanjutin sekarang prosesnya. Nah, setelah kamu masukin email dan juga passwordnya, kemudian klik masuk, kamu akan diarahkan ke halaman untuk verifikasi KTP dan kartu keluarga. Nah, di situ kamu tinggal masukin nomor KTP-nya, 16 digit nomor induk kependudukan. Ya. Contohnya ini ya, 3174 01234 56789 100. Untuk keperluan ilustrasi, kita menggunakan nomor yang tidak tepat ya. Tapi untuk kalian, gunakan nomor yang tepat. Kalau kalian menggunakan nomor yang ini, nanti nggak bisa juga. Jangan double-double gitu ya? Iya, jangan double-double. Oke, setelah masukin nomor kakak, kamu tinggal masukin tanggal lahir. Pastikan tanggal lahirnya sesuai ya. Dan tanggal lahir kamu. Tanggal lahir kamu, jangan tanggal lahir orang lain. Jangan mantan, jangan gebetan, jangan orang tua gitu. Kamu yang mendaftar. Nah, artinya ini udah bisa lanjut nih teman-teman. Ketika udah masukin nomor KTP, nomor kartu keluarga, dan tanggal lahir. Klik lanjut. Lanjut. Nah, kalau misalkan NIK kamu tidak ditemukan di Dukcapil, coba cek lagi apakah nomornya itu udah betul sesuai dengan yang tertulis atau tidak gitu. Kalau misalkan menurut kamu udah benar, tapi datanya juga masih tercantum di Dukcapil, kamu bisa menghubungi ke Dukcapil gitu ya. Yes, untuk bisa di cross check lagi gitu. Karena
balik lagi, ini juga bukan ranah dari PMO Kartu Prakerja. Betul. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini dengan Dukcapil setempat. Dan kontak centernya udah ada di sini, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Oke, setelah verifikasi KTP dan juga kartu keluarga, bakal masuk ke halaman isi data diri. Nah, di sini kamu tinggal masukin nama lengkap sesuai KTP, kemudian nama lengkap ibu kandung, status perkawinan, status bekerja, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan keluarga, dan topik pelatihan yang diminati. Oke, dan jawablah semua pertanyaan ini dengan seasli-aslinya. Betul. Nggak perlu dipermanis, nggak perlu dibuat keren-keren, karena yang diperlukan adalah keaslian data. Oke, kita mulai kali ya. Yuk. Yang pertama adalah nama lengkap sesuai KTP. Kita pakai nama lengkap ya. Lalu kita pilih jenis kelamin, pria atau wanita. Jangan sampai salah pilih. Yang ketiga adalah kita masukin nama lengkap ibu kandung. Nah, ini penting banget nih. Nama lengkap ibu kandung sering banget yang salah dan nanya, kenapa sih nggak sesuai sama data Dukcapil? Oke. Gitu. Nah, yang terpenting adalah kalian ikutin nama lengkap ibu kandung sesuai di KTP. Di KTP. Dan tanda titiknya, tanda spasinya juga harus sesuai. Jangan sampai nggak sesuai. Oke, lanjut ke status perkawinan. Status perkawinannya udah kawin ya. Kemudian status bekerjanya, ini berarti kan kalian bisa pilih antara tidak bekerja atau sedang bekerja. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalkan yang sedang bekerja pun tetap bisa untuk daftar kartu prakerja selama butuh peningkatan kompetensi. Jadi jangan takut kalau misalnya bekerja nanti saya nggak dapet gitu, akhirnya dibuat tidak bekerja gitu. Betul. Nah, kemudian pendidikan terakhir, SD, SMP, SMA, atau jenjang lainnya. Bahkan sampai S3 pun masih bisa mendaftar. Betul, jadi jangan khawatir ya. Terus kemudian jumlah tanggungan keluarga, ini jumlah tanggungan itu maksudnya adalah jumlah keluarga yang kalian tanggung ekonominya. Kemudian pilih topik pelatihan yang diminati. Ini ada beberapa pilihan. Kita coba pilih adalah keuangan. Kemudian lanjut ke masukkan alamat sesuai KTP. Nah, ini penting banget. Banyak yang sering salah untuk masukin alamat. Dimasukin semuanya, kecamatan, RT, RW-nya padahal nggak perlu. Betul. Yang terpenting adalah di KTP itu ada bagian alamat. Hanya yang di baris itu yang dimasukkan. Betul. Jadi RT, RW, kelurahan atau desa dan juga kecamatan nggak perlu dimasukin. Nah, kita masukin ya. Oke, penulisan alamat harus sesuai. Jadi di sini contohnya adalah JL spasi H spasi Abdurrahman. Jadi jangan tambahin titik, jangan coba dimodifikasi. Ikuti plek-plek apa yang tertera dalam KTP kalian. Kalau di KTP nggak ada nomor, nggak usah ditambahin nomor. Tulis aja nama jalannya. Nah, kemudian kamu bisa masukin alamat tempat tinggal saat ini. Kalau misalkan alamatnya sama, kamu tinggal geser tombol yang sama dengan KTP. Tapi kalau misalkan alamatnya berbeda, kamu perlu masukin alamat yang paling benar sekarang ini. Dengan melanjutkan, saya menjamin telah mengisi semua data dengan jujur dan benar. Jangan sampai pakai data palsu. Centang itu, kemudian klik lanjut. Oke, karena udah agak sore, jadi kita harus nyalain lampu nih supaya tetap kita kelihatan. Tetap kelihatan. Tetap terang. Nah, kita masuk ke halaman verifikasi foto iKTP. Dan di sini ada tulisan unggah foto iKTP. Nah, itu kalian klik aja. Sebelum ambil foto KTP-nya, pastiin dulu nih kalian ubah setting kamera kalian ke kualitas yang rendah. Karena hanya bisa 2 MB yang diupload. Oke, dan ini menunjukkan bahwa handphone jenis apapun pasti bisa untuk menghasilkan proses registrasi yang mantap. Oke, ini aku udah ganti ya kualitasnya ke yang low. Kita sekarang ambil foto KTP-nya. Jangan sampai permukaannya tertutup, atau ada bayang-bayang, atau ada pantulan cahaya. Udah, kemudian kita checklist dan terupload nih fotonya. Sesuaikan sama ukuran frame yang ada di panduannya. Oke, kalau udah sesuai, tinggal klik lanjut. Pastikan semuanya sudah jelas, terbaca, tidak terpotong, tidak menggunakan flash, dan tidak buram, dan tidak rusak KTP-nya. Kalau udah semua itu di checklist, maka langsung gunakan foto. Setelah gunakan foto, tinggal klik
kirim foto. Oke. Oke. Kalau udah begini, artinya proses verifikasi foto KTP kamu udah bisa diterima oleh sistem karena formatnya udah sesuai. Sekarang kita lanjut ke tahap verifikasi muka. Dan ini juga tahap yang seringkali dikeluhkan oleh teman-teman sekalian. Padahal simple banget loh ini caranya. Coba kita praktekin langsung deh. Dan udah ada panduannya, jadi sebenarnya gampang gitu ya. Tinggal klik unggah foto wajah. Jadi klik di sini, kemudian kalian tinggal selfie. Selfie-nya gini ya. Jadi pastikan arahnya itu sesuai dengan arah kamera. Jangan miring-miring gini, jangan begini gitu ya. Lurus aja dan pastikan pencahayaannya pas atau cukup. Jangan menggunakan aksesoris. Ini dipindahin dulu. Kemudian foto, pasang muka yang terbaik. Senyum dikit. Kita foto. Oke. Nah, setelah foto kita klik checklist. Kemudian fotonya udah benar, kita klik gunakan foto. Mohon menunggu dan kemudian kita klik kirim foto. Oke. Dengan kayak begini, simple kan sebenarnya. Yes. Verifikasi muka itu tidak sesulit yang kalian sering kali angkat-angkat di media sosial gitu. Bahwa ketika kalian melakukan dengan cara yang benar, simple kok gitu. Nggak butuh teknik apapun, nggak butuh foto studio, hanya bisa cukup dengan menggunakan kamera depan kalian, pastikan juga itu bersih lensanya, semua pasti aman. Yes. Ya, jadi buat teman-teman yang suka mengeluhkan kenapa verifikasi muka susah, lakukan cara seperti ini. Kita sudah berikan contoh yang paling simple yang bisa kalian ikuti secara langsung. Nah, lanjut ya kalau gitu ya. Lanjut ke verifikasi nomor handphone. Nah, pastiin nih nomor handphone yang kamu pakai itu adalah nomor handphone yang terdaftar juga sesuai dengan nantinya e-wallet atau rekening bank yang kamu pilih. Yes, betul. Tadi ada BNI, BCA, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Kita masukin nomor teleponnya. Kalau misalnya kamu udah terima SMS, kamu tinggal masukkan kode OTP itu sebagai bentuk verifikasi juga. Tuh, ketika udah sampai di sini, tinggal klik verifikasi. Setelah klik verifikasi, bakal masuk ke halaman pernyataan pendaftaran peserta. Nah, ini kamu harus isi sesuai dengan data kamu yang benar. Benar, jangan betul. sampai salah. Karena banyak banget komplain-komplain soal, ya Kak, saya salah input, saya ngeklik pernyataan direksi padahal bukan. Ya, ini adalah bagian dari proses pendaftaran, di mana kalau memang kalian memang serius untuk mengisi proses pendaftaran, harus dibaca dengan seksama. Dan kalian harus memperlakukan setiap prosesnya ini dengan secara profesional juga. Terutama dalam foto, dalam pengisian data-data. Jadi di sini kamu harus jawab Tidak. Karena ketika kamu jawab iya, ya selamanya akan seperti itu. Dan kamu tidak akan pernah bisa menjadi penerima manfaat kartu prakerja. Betul. Nah, ini kita klik tidak ya. Ya. Apakah kamu direksi, komisaris, Dewan Pengawasan BUMD? Bukan. Tidak. Klik lanjut. Apakah saat ini Anda menganggur? Jawab sesuai keadaan. Iya. Misalkan, iya menganggur. Klik lanjut. Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Iya. Ya. Lanjut. Apakah Anda menganggur karena COVID-19? Tidak, misalkan. Iya. Iya, Lalu, tidak. Kita Tidak maksudnya. tidak, misalkan. Kita klik selesai. Selesai. Oke. Nah, pernyataan pendaftar terkirim dan kita tinggal klik lanjut. Klik lanjut dan kita akan masuk ke tahap tes motivasi dan kemampuan dasar. Ini agak sedikit panjang teman-teman, tapi gunakan waktunya sebaik mungkin dan baca soalnya dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan menentukan kita mengukur kompetensi dari teman-teman ketika mengikuti program ini. Ya. Kita klik mulai tes dan langsung akan masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Ada sekitar 27 pertanyaan. Jadi kamu bisa mengisi secara seksama, jawablah bagaimana pemahaman kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jawab sampai selesai, jangan ada yang di-skip. Betul. Oke, nah setelah itu hasil tes udah dikirim dan kamu tinggal nunggu dan akan masuk ke dashboard kartu prakerja. Nah, di sini kamu tinggal tunggu apakah ada gelombang yang terbuka atau tidak. Kalau misalkan di situ terbuka gelombang, maka akan muncul di dashboardnya dan tinggal klik gabung gelombang. Jadi proses registrasi itu sesimpel itu ya, dan
buat kalian pahami, proses pendaftaran ini bisa dilakukan 24 jam 7 hari. Jadi kapanpun kalian mau mendaftar, silakan lakukan proses ini kapanpun sebelum proses pembukaan gelombang itu dilakukan. Sehingga ketika nanti ada pengumuman buka gelombang, kalian tinggal klik gabung gelombang. Dan kalian bisa gabung gelombang berkali-kali kalau misalkan kalian masih gagal. Gitu ya. Gagal ya. Tapi Gagal. kalau misalnya udah pernah penerima, tidak bisa. Hanya sekali aja seumur hidup. Kalau kalian diblokir, Juga tidak bisa. nah, Jadi gunakan kesempatan yang diberikan itu sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan. Karena banyak sobat-sobat lainnya lagi yang pengen punya kesempatan seperti yang kamu dapatkan. sip, kalau gitu. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke sobat-sobat lainnya yang mungkin belum paham nih bagaimana cara melakukan proses pendaftaran yang tepat. Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tinggal hubungin kontak centernya Kartu Prakerja. Ada di website Kartu Prakerja, tinggal lihat di situ ada form pengaduan, ada call center, ada juga email. Yes, betul. Betul. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.